Untuk firman Tuhan hari ini saya ambil dari Kitab Wahyu pasal 22 ayat 20. Kalau Bapak Ibu Saudara ada kitab, boleh membuka di Wahyu pasal 22 ayat 20. Bapak bisa lihat mungkin di screen di depan. Ya, terima kasih. Wahyu 22 ayat 20. Kita baca bersama 2, 3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Tema khotbah hari ini adalah datanglah Tuhan Yesus. Dan ini sebenarnya juga yang menjadi moto atau semboyan gereja kita AIC Korea untuk tahun baru ini, tahun 2025 ini, datanglah Tuhan Yesus. Cuma ini masih moto di tahun yang lalu, 2024 belum sempat diganti. Tadi juga saudara kita lupa, saya juga lupa ya, untuk bawa moto yang baru di tahun 2025. Tapi untuk moto kita tadi saya sudah sampaikan, moto gereja kita di tahun baru tahun 2025 adalah datanglah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama ucapkan datanglah Tuhan Yesus. 2, 3. Datanglah Tuhan Yesus. Iya, datanglah Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan ya setiap umat percaya dalam pengharapan kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Di akhir Alkitab yang sudah kita baca tadi, Wahyu itu adalah kitab terakhir ya, Perjanjian Baru, kitab Wahyu, dan pasal 22 itu adalah pasal terakhir dalam kitab Wahyu. Dan ayat yang kita baca itu juga hampir ayat terakhir ya, ayat 20. Dan di sini Yohanes, murid Yesus, berseru, datanglah Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan, ini yang menjadi kesiapan, dan juga ini yang menjadi pengharapan daripada Yohanes tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan tentunya sebagai orang percaya, ini juga yang menjadi kerinduan kita, iman kita, dan juga pengharapan kita, kesiapsiagaan kita di dalam menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Saudara, kita melalui apa yang dikatakan Yohanes ini, atau seruan Yohanes ini, doa Yohanes ini juga yang menjadi kerinduan kita. Itu yang pertama kita belajar di sini melalui seruan ini adalah ungkapan daripada iman atau keyakinan Yohanes tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan tentunya ini juga menjadi keyakinan kita bahwa Yesus akan datang kembali. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya Yesus akan datang kembali? Amin. Amin ya. Walaupun waktunya sudah lama, 2000 tahun sudah berlalu ya sejak Yesus mengatakan aku datang segera. Tetapi bukan berarti Yesus lupa akan janjinya ya. Seperti banyak orang mengatakan Yesus lupa, atau bahkan mereka mengecek bahwa Yesus tidak datang lagi ya, seperti yang Petrus peringatkan dalam suratnya 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak Bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Petrus mengingatkan akan banyak muncul pengejek mengatakan, wah, di mana janji kedatangannya itu? Sudah lama berlalu, semua berjalan biasa-biasa saja. Ya. Tetapi Petrus mengingatkan ya, dalam ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Ya. Tapi ia mengatakan, ia sabar terhadap kamu, supaya tidak ada yang binasa. Ya. Saudara, ini kita melihat ketika Yesus berjanji, itu pasti digenapi. Di perjanjian lama, khususnya setelah manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 15, Yesus berjanji bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia akan datang mati di kayu salib. Itu sudah digenapi ya. Itu sudah ditepati oleh Yesus melalui kedatangan yang pertama di dunia ini. Dan setelah atau sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji lagi, dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Dan ketika Yesus berjanji, itu pasti digenapi. Dalam firman yang tadi kita baca, ya, dikatakan Yesus mengatakan ia memberi kesaksian tentang semuanya. Ini yang memberi kesaksian di sini mengacu kepada Yesus, ya.
berfirman, ya, aku datang segera. Yesus yang mengatakan ini, aku datang segera. Dan ketika Yesus mengatakan atau berjanji, itu pasti digenapi. Kalau manusia berjanji, belum tentu digenapi. Ya. Minggu lalu kita baru beli mobil AC Emson, ya, ini luar biasa teman-teman. AC Emson di sempat ini, ya, baru 2-3 bulan, tapi sudah bisa ya kumpul begitu banyak persembahan, ya, untuk beli transportasi, kebutuhan transportasi gereja. Jadi minggu lalu saya dan Pak Febri pergi ke Deso, bertemu dengan pemilik mobil dan beli mobil, ya. Dan ketika beli mobil itu, pemilik mobilnya janji besok semua urusan surat-surat akan selesai, pindah nama. Saya percaya. Tapi setelah kita bawa mobilnya ke calon tempatnya Pak Febri, ditelepon sama pemilik mobilnya, dikatakan, oh jangan dipakai dulu mobilnya, beberapa hari ini perlu waktu untuk mengurus surat-suratnya, katanya. Baru dia bilang, ya, berapa jam yang lalu besok akan selesai. Ya, setelah sudah dia bilang, oh jangan dipakai dulu mobilnya, beberapa hari ini perlu waktu untuk mengurus surat-suratnya. Ya, itu manusia kalau berjanji yang mudah berubah. Ya. Dan juga sering tidak ditepati. Tetapi kalau Yesus berjanji, itu pasti ditepati. Ya, itu pasti ditepati. Yesus berjanji, dia akan datang, dia datang kembali. Ya. Nah, saudara, pertanyaannya, kapan Yesus datang kembali? Saudara, kita tidak memberikan rincian, ya, tentang tanggal, tentang bulan, tahun, tentang kedatangan Yesus. Tidak ada, ya. Yesus mengatakan, tidak ada yang tahu tentang kedatangannya kembali. Tidak ada yang tahu, hanya Bapa di surga. Ya. Jadi kalau ada pendeta atau hamba Tuhan yang mencoba memprediksi tentang waktu, hari, tahun kedatangan Yesus, jangan percaya, ya. Karena kitab sendiri, ya, tidak memberitahu tentang tanggal atau tahun persis kedatangan Yesus. Tetapi Yesus memberikan tanda-tanda tentang kedatangan yang kedua kali. Ini penting, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Yesus memberikan tentang tanda-tanda kedatangan yang kedua kali. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 24. Di sini Yesus menjelaskan atau memberikan tanda-tanda tentang kedatangannya kembali atau kedatangannya yang kedua, ya. Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Ya, saya akan bacakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Murid-murid Yesus bertanya ketika mereka ada di bukit Zaitun. Bertanya kepada Yesus, apakah tanda kedatanganmu, ya, dan tanda kesudahan dunia ini. Nah, perhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus dari ayat berikutnya. Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tanda pertama yang diberikan di sini adalah akan muncul banyak pengajar-pengajar palsu, ajaran-ajaran sesat. Di Korea ini sekarang bermunculan banyak ajaran sesat. Jangan percaya setiap gereja mengatakan, oh ini gereja ini banyak ajaran sesat, harus hati-hati. Dan banyak dari Korea ini sudah juga pergi ke Indonesia. Ketika saya pergi ke Indonesia, ya, menemani tim misi dari Korea, banyak di sana berpikir di Indonesia ini dari gereja Korea itu misi yang benar gitu, ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa di Korea ini sudah banyak ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan gitu, ya. Bukan hanya di Indonesia, pikir di Malaysia, ya, di negara-negara lain, ajaran sesat ini sudah bermunculan, berbagai jenis ajaran sesat. Dan Yesus mengatakan waspada, ya. Ini tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama yang memberikan tanda adalah tentang ajaran sesat, ya. Karena hati-hati sekali dengan ajaran sesat ini menipu, ya. Jadi kita perlu waspada di akhir zaman ini. Yesus berikan tanda-tanda di sini yang pertama. Dan yang kedua, Yesus berikan tanda ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Yesus berikan tanda kedua tentang peperangan. 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tanda yang kedua Yesus berikan adalah peperangan. Ya. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan.
Dan itu kita lihat saat ini. Ya. Kalau kita baca berita ya di Timur Tengah, wah ini sampai sekarang peperangannya belum selesai. Ya. Banyak korban jiwa. Gedung-gedung sudah runtuh. Ya. Dan juga bukan hanya di Timur Tengah, di Eropa juga antara Rusia dan Ukraina. Sudah 2 tahun lebih sampai sekarang belum selesai peperangan. Sudah banyak korban jiwa, ratusan ribu, bahkan sudah lebih daripada 1 juta korban di dua pihak. Ya. Belum selesai. Dan tidak tahu kapan selesainya. Nah kalau kita baca berita di daerah Afrika juga, di Kongo dan juga Rwanda, sekarang juga terjadi konflik peperangan. Ya, perang saudara juga terjadi. Banyak korban jiwa. Saudara, kita melihat apa yang disampaikan Yesus ini ya, sedang digenapi. Bangsa akan bangkit lawan bangsa, peperangan akan terjadi, dan juga gempa bumi ya di berbagai tempat itu juga terjadi ya, gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada kelaparan. Juga kelaparan kalau kita melihat di belahan dunia ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali orang mengalami kelaparan. Dan Yesus mengatakan di ayat 8 menarik. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Peristiwa-peristiwa ini, ajaran sesat yang bermunculan, dan juga peperangan, dan juga gempa bumi, dan kelaparan. Yesus mengatakan itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dalam Alkitab bahasa Indonesia dapat diterjemahkan permulaan penderitaan menjelang zaman baru atau menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris itu diterjemahkan the beginning of birth pain, ya, atau permulaan dari sakit bersalin. Itu yang dipakai gitu ya, diterjemahkan gitu ya. Saudara tahu sakit bersalin ya, kalau perempuan mau melahirkan itu ada sakit bersalin, kontraksi gitu ya. Biasanya kalau masih mungkin 4 bulan ya, itu kontraksinya masih jarang, ya kan? Dan juga tidak begitu sakit. Tetapi menjelang bayi, ya, melahirkan bayi, itu kontraksi akan semakin sering dan juga akan semakin sulit dan semakin sakit, ya. Seperti itu ya, maksudnya sakit bersalin. Dan itu yang dipakai di sini tentang tanda-tanda kedatangan yang kedua kali. Artinya itu peperangan dari dulu sudah ada, ya. Ajaran sesat dari dulu sudah ada, kelaparan sudah ada, gempa bumi sudah ada. Tetapi menjelang kedatangannya, semakin dekat kedatangan yang kedua kali, tanda-tanda ini akan semakin sering terjadi, intensitasnya akan semakin tinggi. Itu maksudnya di sini. Gitu ya. Dan itu yang kita lihat saat ini. Ajaran sesat ini sudah bermunculan, walaupun sudah ada dari abad pertama, tapi usia dari abad 18, 19, 20 dan saat ini. Luar biasa banyaknya ya, ajaran sesat, ajaran yang menyesatkan itu bermunculan, termasuk pluralisme agama yang mengatakan bahwa semua agama sama. Itu disebut pluralisme agama ya. Dan banyak orang yang menyebut diri Kristen pun percaya tentang konsep pluralisme agama ini yang mengatakan semua agama sama. Dari setiap agama ada jalan menuju ke surga ya. Orang Kristen pun banyak menerima ajaran seperti ini. Ini ajaran yang menyesatkan. Pluralisme agama ini muncul pada abad 19 ya. Dan kalau kita melihat juga peperangan, dari dulu sudah ada peperangan ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua ya. Dan kita melihat ini keadaan saat ini, politis saat ini, wah ini luar biasa ya, ini luar biasa. Kalau terjadi perang dunia ketiga, itu perang nuklir ya. Dan itu korban jiwanya itu akan semakin luar biasa ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Yesus di sini. Kita melihat sekarang sedang terjadi tanda-tanda ini, intensitasnya semakin tinggi. Dan kalau kita lihat juga ya, penyakit sampar yang kita juga jelaskan, atau penyakit menular ya, seperti COVID, itu juga kita melihat intensitasnya semakin tinggi. Kan ada berbagai jenis virus, flu burung lah, macam-macam ya, MERS. Terus sekarang baru-baru ini itu corona ya, COVID ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa, hanya seluruh dunia banyak sekali korban jiwa. Itu yang Yesus maksudkan di sini, menjelang kedatangan yang kedua kali, tanda-tanda ini akan semakin sering terjadi, intensitasnya akan semakin tinggi, itu akan semakin keras. Itu artinya kedatangannya sudah sangat dekat. Saudara, kita hidup saat ini di mana kedatangan Tuhan yang kedua sudah sangat dekat. Memang sudah 2000 tahun berlalu, tapi kalau kita melihat tanda-tanda ini sedang digenapi saat ini, itu menunjukkan kepada kita bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah sangat dekat. Sebagai orang percaya, kita harus menanggapi seperti Yohanes. Ya. Kita harus memegang keyakinan bahwa Yesus sedang datang dan Dia kedatangannya sudah sangat dekat. Saudara, ini penting kita miliki dalam hidup kita. Sudah kita hidup di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Itu yang perlu
kita miliki di dalam diri kita seperti pengakuan Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, artinya kita yakin Dia datang. Kita yakin Dia datang. Dan bukan hanya kita yakin Dia datang, tetapi juga kita perlu mempersiapkan diri. Kita perlu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Yesus memperingatkan umatnya di dalam Matius pasal 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yesus memperingatkan umatnya. Dia katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena Ia datang pada saat yang tidak kamu duga. Artinya apa? Yesus pun bisa datang hari ini, tidak ada yang tahu. Dia bisa datang besok, tidak ada yang tahu. Atau lusa, bulan depan, tidak ada yang tahu kapan kedatangannya. Tentang hal yang tidak tahu, Yesus hanya mengatakan, siap sedialah kapanpun saya datang. Siap sedia setiap hari. Jadi itu artinya kita harus siap sedia, seolah-olah Yesus akan datang besok. Perlu memiliki sikap seperti ini, gitu ya. Karena Yesus katakan siap sedia kamu setiap saat, karena kamu tidak tahu kapan saya datang. Yesus memperingatkan kita umatnya, supaya kita siap sedia, agar ketika Yesus datang, kita siap sedia menyambut kedatangannya. Bagaimana kita mempersiapkan diri siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kembali? Saudara, kita perlu belajar setia mengikut dan melayani Tuhan. Dalam Matius pasal 24 ayat 13 ini Yesus mengingatkan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tantangan khususnya di akhir zaman ini sebagai umat Tuhan itu semakin tidak mudah. Makanya sepakat di sini kata bertahan sampai kesudahannya. Endure to the end. Itu endure itu artinya tantangannya berat, ya. Makanya sepakat di sini bertahanlah kamu sampai pada akhirnya. Dan sebagai orang beriman, tantangan kita, iman kita itu tidak semakin mudah di akhir zaman ini. Karena itu kita perlu belajar untuk setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Di Korea ini pun Bapak Ibu Saudara tidak mudah tantangannya. Saudara, inilah dorongan daripada Tuhan untuk kita untuk tetap kita setia mengikut Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, teman-teman di sini, jemaat di sini boleh terus belajar setia di dalam mengikut dan melayani Tuhan, walaupun tentunya di sini banyak tantangan di Korea ini. Nah, saudara, Yesus mengingatkan kita setia mengikut dan melayani Tuhan. Dan juga di ayat 14 Yesus mengatakan Injil Kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya apa? Yesus juga menginginkan kita, memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ini kepada saudara kita yang belum mendengar kabar baik ini. Pemberitaan Injil itu erat kaitannya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya Yesus katakan di sini ayat 14, Injil Kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya yang kedua kali. Sesudah itu baru Dia datang kembali. Saudara, ini bukan berarti setiap orang akan percaya kepada Yesus. Bukan itu maksud ayat ini, ya. Artinya adalah setiap suku bangsa itu harus mendengar Injil. Dari setiap suku itu harus ada yang percaya kepada Yesus. Satu keluarga atau dua keluarga harus percaya kepada Yesus. Itu maksud Yesus di sini. Suku, yang dimaksud dalam bahasa aslinya di sini suku bangsa, gitu. Dan saudara, kalau kita melihat saat ini pergerakan Injil itu sangat cepat di dunia ini. Suku-suku yang belum terjangkau tinggal sedikit di dunia ini. Ini artinya kedatangan Tuhan yang kedua sudah sangat dekat. Saudara, Yesus menginginkan kita umatnya belum dalam menyambut kedatangan yang kedua kali, kita ambil bagian di dalam pemberitaan Injil ini, berdoa untuk pemberitaan Injil, mendukung untuk pemberitaan Injil, untuk kabar baik ini. Ini yang Tuhan inginkan dari umatnya dalam menyambut kedatangan yang kedua kali. Karena tadi seperti yang saya katakan, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu erat kaitannya dengan penyebaran Injil. Bangsa-bangsa. Dan di Korea ini ada begitu banyak, puluhan dari bangsa-bangsa ada sekarang di Korea. Ini kesempatan bagi kita di Korea ini untuk memberitakan Injil. Saudara, kita ada di sini bukan kebetulan, kita bekerja betul.
Tapi Tuhan, ada Tuhan, maksud Tuhan, rencana Tuhan bagi kita juga di sini. Itu ambil bagian di dalam penginjilan. Mungkin kita, saudara tidak bisa pergi ke ladang misi sana, ya. Sebagai misionaris, tapi saudara bisa berdoa untuk jiwa-jiwa. Saudara bisa mendukung untuk pekerjaan misi. Saudara, itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan kita mempersiapkan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nah, saudara, seruan datanglah Tuhan Yesus itu juga menunjukkan kerinduan, ya, kerinduan umat Tuhan untuk menyongsong atau menyambut kedatangan yang kedua kali. Yohanes dalam suratnya ini, Wahyu ini, dia meresponi janji Yesus ini, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini menunjukkan hati Yohanes yang rindu untuk bertemu Yesus, rindu untuk bersama Yesus di tempatnya yang mulia di sana. Dia katakan, datanglah Tuhan Yesus. Ini menunjukkan kerinduan Yohanes, ya, supaya Yesus boleh segera datang. Sekarang ini juga seharusnya kerinduan kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita rindu, ya. Kita rindu Yesus segera datang. Kita rindu bertemu dengan Yesus. Kita rindu untuk bersama dengan Yesus. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita di bumi ini adalah pendatang. Kita adalah perantau, ya. Ibrani pasal 11 ayat 13 menjelaskan, mengingatkan kita bahwa kita umat Tuhan di bumi ini adalah peziarah, pendatang, perantau. Saudara tahu perantau, ya? Arti pendatang, perantau. Kita di Korea ini pendatang, ya. Ada yang sudah warga Korea? Berarti kita masih pendatang semua, ya. Pendatang, saya juga, ya, masih orang Indonesia. Pendatang, perantau, ya. Sebagai pendatang atau perantau, kita menghadirkan ini menolong kita untuk mengerti, gitu, ya, keberadaan kita sebagai pendatang, ya. Kita katakan adalah warga kerajaan surga, Filipi 3:20. Kalau kita katakan keluarga kita adalah di surga. Tapi kita datang di dunia, kita sebagai pendatang. Kan sebagai pendatang perlu kita mengerti yang pertama, kita sebagai pendatang di sini adalah ada tujuan, ya. Kita semua datang ke Korea ada tujuan, ya. Ada yang datang ke Korea tidak ada tujuannya? Enggak ada, ya. Semua ada tujuan, ya. Semua ada tujuan. Banyak di antara kita bagian besar, ya, pekerja, ya. Ada yang belajar, ya. Tapi ada tujuan datang di Korea, ada tujuan tinggal di Korea. Itu pendatang. Dan kedua, pendatang itu menjelaskan, menunjukkan kita tidak selamanya tinggal di Korea. Itu pendatang, ya. Akan ada saatnya kita pulang ke negara kita masing-masing, ke Indonesia, Indonesia, ya. Tergantung, ada yang mungkin yang cepat, 1 tahun, ya. Ada yang mungkin agak lama, 10 tahun. Ada yang mau 10 tahun? Dulu saya berpikir, ya, saya di Korea ini sangat susah, gitu, ya. Saya berpikir cuma 1 tahun cukup. Ternyata sudah 30 tahun sekarang. Saya dulu nggak pernah berpikir, ya, akan tinggal sebegini lama di Korea, ya. Tentunya karena ada istri yang cantik, ya. Tapi saya pernah berpikir 10 tahun saya tinggal di Korea ini sebagai pekerja migran, ya. Tidak terasa, Bapak Ibu Saudara, saya dulu berpikir 1-2 tahun sudah cukup di Korea ini, ya. Karena apa? Tidak mudah tinggal di Korea ini, gitu, ya. Tantangannya banyak. Jadi saudara mengingatkan kita sebagai pendatang, ya. Jadi kita ada tantangan banyak di sini, ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya menemani satu teman ke klinik, ngobrol-ngobrol dengan dia, teman dari Malaysia. Jadi mengatakan tidak mudah tinggal di Korea ini, Pak. Betul itu, ya. Betul, karena sebagai pendatang tidak mudah, cuacanya berbeda, minggu ini minus berapa, ya, minus 10, ya. Dingin sekali, ya. Budayanya berbeda, bahasanya berbeda, makanannya berbeda, banyak hal berbeda. Ya. Kita di sini mungkin Bapak Ibu Saudara kalau di, ya, tempat kita masing-masing kita bisa bekerja sendiri, sebenarnya yang kemungkinan di sini kita, ya, harus ikut, ya, kan, perintah dari atas. Ya. Tidak mudah, banyak yang tidak mudah. Sedang kita pendatang di dunia ini, artinya tidak mudah. Ya, itu artinya pendatang, tidak mudah. Dan kita menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita pendatang di dunia ini. Ya, tadi saya katakan Ibrani 11, kita adalah perantau di dunia ini. Artinya apa? Kita ada di dunia ini, ada tujuan. Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Saya tadi sudah katakan, kita mengingatkan kita, keluarga kita adalah di surga. Ya. Kita sebentar aja di dunia ini. Kita ada tugas di dunia ini. Tadi yang saya sampaikan, tugas kita, ya, adalah untuk memberitakan Injil. Kerinduan Tuhan bagi kita adalah untuk belajar mengasihi Tuhan ketika kita ada masih di dunia ini. Ini tujuan Tuhan sementara kita ada di bumi ini. Dan kita hanya sebentar. Bapak Saudara perlu ingat,
Kita sebentar saja di dunia ini. Kita katakan umur kita di dunia ini 80 tahun. Ya, kalau kuat 80-100 tahun. Itu sebentar Bapak Ibu Saudara. Setelah itu kita akan masuk kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Itu tempat yang kekal, ya, tempat selama-lamanya. Saudara, mari kita mengingat, ya, kita adalah pendataan yang kita ada tugas, dan juga kita hanya sebentar di dunia ini. Bulan lalu saya sampaikan, saya mengikuti pelatihan misi, ya. Saya dan istri dan anak-anak mengikuti pelatihan misi 1 bulan. Ya. Oh, saudara, itu sangat sulit. Ya. Bagi saya, wah, baru awal masuk ke sana, rasanya mau pulang ke rumah, gitu ya. Dan cukup sulit, ya, untuk adaptasi untuk mengikuti program pelatihan ini. Ininya cukup padat, ya, acaranya program cukup padat. Kita harus bangun subuh jam 5 sudah ada acara, ya, jam 5.30 sudah ada acara sampai jam 9 malam, ya. Banyak acaranya, gitu ya. Dan juga banyak tugas-tugas yang diberikan. Dan juga kita harus olahraga setiap hari 1 jam daki gunung. Jadi bukan hanya hal rohani, tapi juga hal yang seperti kesehatan juga ditekankan di sana, ya. Dan juga kebersamaan. Kalau makan pun harus bersama. Saya pernah suatu pagi, karena saya agak kurang tidur, jam 3, jam 4 subuh baru tidur, ya, kerjakan tugas-tugas. Jam 5 sudah bangun dan ditungguin karena mau makan bersama. Jadi ketika saya tidak datang ditelepon. Saya bilang saya mau tidur, tidak makan pagi ini, tidak sarapan pagi ini bersama. Jadi mereka bilang, pimpinannya bilang tidak bisa, harus makan. Jadi, wah, saya ini sangat rasa susah, gitu ya. Ini budayanya, ininya, disiplinnya di sana sangat berbeda, gitu ya. Dan juga tidak boleh keluar, ya. Hanya waktu tertentu, hari Sabtu dikasih waktu 2 jam saja untuk sebentar keluar belanja kebutuhan sehari-hari, ya. Hanya itu saja. Setelah itu tinggal terus di sana, ya, sepanjang minggu. Wah, saya, istri, anak-anak sudah kapan pulang, kapan selesai Pak, ya, pelatihan ini, gitu ya. Pengen pulang, rindu pulang, gitu ya. Saudara, seperti firman Tuhan hari ini mengingatkan saya secara pribadi, gitu ya. Saya ada di sana hanya sebentar, hanya sebentar. Setelah itu pulang ke rumah, iya. Dan di sana itu apa? Itu adalah tempat, ada tujuan saya di sana itu dilatih di sana, ya. Dilatih di sana, gitu ya. Karena itu proses pelatihan itu tidak mudah, gitu ya. Tapi saya harus jalani, karena itu adalah tempat pelatihan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga, ya, kita di dunia ini. Ini bisa dikatakan dunia ini tempat pelatihan bagi kita, gitu ya. Kita di sini dilatih untuk belajar mengasihi Tuhan. Kita di sini dilatih untuk belajar melakukan kehendak Tuhan, misi Tuhan. Ya. Ini tujuan Tuhan bagi kita, dan pelatihan kita di dunia ini tentu tidak mudah, ya. Karena kita harus hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Budaya dunia ini berbeda dengan budaya anak-anak Tuhan, ya. Beda sekali, gitu ya. Kalau dunia ini lakukan apa yang kamu suka, kan firman Tuhan katakan tidak, ya. Kamu harus berjalan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Berbeda, karena tidak mudah kita hidup di dunia ini sebagai anak Tuhan. Berbeda, ya, budaya kita dengan dunia ini, ya. Kehidupan kita berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia. Jadi kalau kita mau hidup sungguh-sungguh sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, memang itu tidak mudah. Saya katakan, kita di sini, di dunia ini adalah tempat pelatihan. Kita di sini hanya sebentar saja. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat saja, ketika saudara menghadapi tantangan, pergumulan, penderitaan, ya, saudara ingatkan diri, oh, ini tempat pelatihan. Ya. Dunia ini bagi saya tempat pelatihan firman Tuhan. Katakan dan ingatkan diri saudara, saya hanya sebentar di dunia ini. Setelah itu, saya akan pulang ke rumah Bapa di surga atau bumi yang baru. Saudara Yesus berjanji, dia datang segera. Dan ketika dia datang kembali, dia akan membawa kita ke tempatnya yang mulia, yang disebut surga atau bumi yang baru. Dan di tempat itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan tinggal selama-lamanya. Di tempat itu adalah tempat yang sangat mulia. Tempat Alkitab jelaskan tidak ada lagi di sana perkabungan, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi sakit penyakit. Mari kita buka Wahyu pasal 21 ayat 4, coba kita baca bersama, ya. Wahyu pasal 21 ayat 4. Karena ini adalah pengharapan kita, ya. Ini adalah pengharapan kita yang pasti, pengharapan kita yang mulia, ya. Kita perlu tanamkan ini di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Wahyu pasal 21 ayat 4.
Wahyu pasal 21 ayat 4. Ya, ayat 4-nya. Oke, baik. Kita baca bersama 2-3. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi kekabungan atau rasa tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, ini bumi yang baru yang akan kita tuju, yang akan kita masuki, rumah Bapa. Ya, rumah Bapa kita akan tinggal di sini bersama Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia datang kembali. Dia katakan, iya, Yesus akan menghapus segala air mata. Ya, di dunia ini kita ada duka cita, ada perkabungan, ada berbagai masalah penderitaan. Tapi di sana tidak ada lagi air mata. Ya. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi perkabungan di sana. Tidak ada lagi kematian di sana. Tidak ada lagi ratap tangis. Di dunia ini semuanya ada, ya. Ada kematian, ada ratap tangis, ada duka cita, ada sakit penyakit. Ya. Saya juga ada sakit pinggang minggu ini sakit pinggang juga, gitu ya. Kalau sakit pinggang sakit. Ya. Kalau saudara saya kurang tahu ada penyakit mungkin yang lain, ya. Ini dunia ini, ya. Kita masih hidup di dalam daging. Artinya apa? Kita bisa terkena penyakit. Tetapi saudara, suatu saat nanti di tempat yang akan kita tuju di sana tidak ada lagi sakit penyakit. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini pengharapan kita yang pasti. Saudara, ini perlu kita memiliki kerinduan untuk bertemu Yesus. Kerinduan akan kedatangannya yang kedua dan masuk dan tinggal bersama di tempat ini, tempat yang mulia ini. Saudara, ini memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi tantangan di dunia ini. Orang Kristen mula-mula kekuatan mereka menghadapi tantangan pada waktu itu adalah kedatangan musim kedua. Yohanes katakan, datanglah Tuhan Yesus. Ya. Dalam bahasa Aram itu adalah Maranatha. Maranatha. Maranatha artinya datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan. Saudara, jemaat mula-mula atau abad pertama itu mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka hidup pada waktu itu di bawah pemerintahan Kekaisaran Roma. Tentang Kekaisaran Roma sangat kejam. Mereka mengharuskan setiap orang, termasuk orang Kristen, memanggil kaisar sebagai Tuhan. Tetapi orang-orang Kristen mereka tahu hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah, yaitu Yesus Kristus, dan mereka tidak mau. Mereka tidak mau menyebut kaisar itu Tuhan atau Allah. Karena itu, karena iman mereka menghadapi banyak penderitaan, mereka disiksa bahkan banyak yang dibunuh. Dan mereka tidak mau. Mereka tetap memegang iman mereka bahwa hanya Yesus itu Tuhan. Saudara, untuk menguatkan mereka, salam jemaat mula-mula itu bukan shalom ya, pada waktu itu. Mereka gantikan kata shalom itu bahasa Ibrani ya. Shalom artinya damai sejahtera gitu ya. Seperti kita bilang kalau orang Belanda pada shalom ya, damai ya. Tetapi jemaat mula-mula pada waktu itu salam mereka gantikan ke Maranatha. Jadi ketika mereka bertemu satu sama lain, berpisah satu sama lain, mereka salamnya apa? Maranatha. Coba satu kali salam kiri kanan ya, kita pakai sekali. Maranatha. Iya. Maranatha. Mereka selalu mengingatkan diri mereka, Tuhan datang, datanglah Tuhan. Sekali dua mereka datanglah Tuhan. Sehingga di tengah-tengah penganiayaan kondisi yang sangat sulit, mereka kuat karena mereka tahu. Tuhan datang, mereka akan masuk ya, ke tempat yang mulia. Mereka katakan, Maranatha, datanglah Tuhan. Saudara, ini yang luar biasa kita melihat ya. Jemaat mula-mula mereka dikuatkan, diteguhkan iman mereka. Mereka saling menguatkan dengan ucapan atau dengan seruan Maranatha. Dan itu memberikan dorongan, kemampuan, kekuatan bagi mereka untuk tetap setia mengikuti Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, karena mereka merindukan kedatangan Tuhan. Dan mereka tahu ketika mereka bertemu Tuhan Yesus, mereka akan masuk, mereka akan pulang ke rumah Bapa di surga bersama-sama dengan Tuhan di sana selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita mengingat ya, bahwa Yesus datang segera. Mari kita memiliki keyakinan ini di dalam diri kita ya, walaupun sudah cukup lama ya Yesus belum datang ya. Saudara, dia pasti ya. Dan kedatangan yang kedua sudah sangat
Yang kedua, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita terus berjuang setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, setia memberitakan kasih Tuhan. Nah, saudara, mari kita merindukan kedatangan Tuhan. Itu adalah pengharapan yang sangat mulia bagi kita, karena ketika Yesus datang, kita akan masuk ke rumah Bapa di surga. Kita akan tinggal di bumi yang baru, langit yang baru selama-lamanya. Dan itu adalah tempat yang sempurna, tempat yang penuh sukacita, tempat yang penuh kasih. Saudara, kiranya firman ini boleh memberkati kita, khususnya moto semboyan gereja kita di tahun 2025 ini. Datanglah Tuhan, ya. Kita boleh sungguh-sungguh yakin, kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri, dan kita boleh sungguh-sungguh merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga ketika Tuhan datang, kita siap bertemu dengan Dia. Amin.